Selamat datang di channel Korotaka Ikushio, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka KUROTAKA. Nanti kalau muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2120 ini saya akan membahas ini ya, yakin jadi YouTuber, stop jadi YouTuber. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa saya membahas ini? Nah, nanti ini ya, kita bahas judulnya dulu. Jadi yakin jadi YouTuber. Jadi saya mau memastikan ya teman-teman itu yakin nggak jadi YouTuber itu yakin atau enggak. Nah, kemudian kenapa ini stop jadi YouTuber ini saya beri tanda tanya karena di video-video YouTuber lain itu ada yang bilang stop jadi YouTuber. Jadi itu benar-benar nyuruh berhenti, itu ada yang seperti itu ya. Di judulnya itu benar-benar nyuruh berhenti, tapi isinya tidak selalu seperti itu. Jadi antara judul dengan isi kadang judulnya kalau dilihat sekilas mata itu nyuruh untuk berhenti, tapi isinya itu disuruh mempertimbangkan. Nah, kalau saya, kenapa saya beri tanda tanya? Karena saya biar teman-teman tahu kalau tanda tanya ini menunjukkan bahwa saya meminta teman-teman untuk mempertimbangkan gitu ya. Saya akan memberikan dari beberapa sudut pandang bagaimana kondisi YouTube itu yang sebenarnya agar teman-teman itu nanti bisa memutuskan apakah mau jadi YouTuber atau berhenti gitu. Nah, kita masuk ke latar belakang ya, kenapa saya membuat video ini. Yang pertama itu karena anggapan ya, Pak. Banyak yang beranggapan seperti ini. Gaji YouTuber itu sangat besar, berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jadi ada yang anggapan seperti itu. Nah, itu benar atau tidak nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian yang kedua, kerja mudah, gaji besar. Nah, itu anggapan yang kedua ya. Jadi anggapannya wah gajinya kok gede, besar sekali gitu, tapi kerjanya juga cuma gitu-gitu doang, lebih santai daripada kerja kantoran atau bagaimana gitu ya. Nah, yang ketiga tergiur kata orang. Jadi ada orang-orang yang bilang jadi YouTuber itu gini 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 ya, jadi YouTuber gini 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 ya. Seperti itu, banyak yang tergiur kata orang kemudian ikut-ikutan jadi YouTuber. Nah, ada tiga anggapan ini kenapa saya membuat video ini gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas. Nah, tujuan atau harapan saya ya ketika teman-teman sudah menonton video saya ini, nanti ketika sudah menonton video ini saya ini sampai selesai, harapan saya itu atau tujuan saya itu agar teman-teman paham tentang YouTube gitu ya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya tergiur kata orang atau mengira, salah kira, salah sangka atau apa gitu, salah paham. Nah, itu yang harapan saya seperti itu, agar teman-teman benar-benar paham, tidak salah sangka, tidak salah paham, tidak asal ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan memberikan beberapa sudut pandang agar teman-teman nanti bisa memutuskan apakah mau lanjut jadi YouTuber atau berhenti, seperti itu. Nah, kita masuk ke sudut pandang yang pertama ya. Jadi ada yang beranggapan seperti ini ya, artis ya yang jadi YouTuber artis maupun YouTuber terkenal ya. Jadi ada YouTuber terkenal yang bukan artis, ada YouTuber terkenal yang artis gitu lah ibaratnya. Nah, itu gaji YouTube-nya itu sangat besar ya, puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, ketika tadi ya, apa namanya, di bagian awal tadi saya mengatakan kalau ini anggapan, kali ini saya akan membenarkan pernyataan ini ya. Jadi untuk artis yang sudah terkenal, ketika membuat YouTube-nya juga sudah terkenal, YouTuber terkenal, baik itu artis maupun tidak maupun bukan artis, itu gajinya itu memang besar, dari YouTube itu memang besar gitu ya. Saya sudah mencoba memperkirakan itu ada yang sampai ratusan juta, itu memang ada. Walaupun saya tidak tahu pasti, tapi kalau saya bandingkan dengan penayangan di video saya itu, perbandingannya itu bisa sampai apa ya, mungkin ribuan kali gitu ya, penontonnya itu ribuan kali ya, ribuan kali penonton saya gitu. Jadi ya pendapatannya pasti ratusan juta lah ibaratnya gitu. Nah, mungkin teman-teman berpandangan seperti ini sehingga teman-teman itu menganggap jadi YouTuber itu nanti akan gajinya besar. Nah, seperti itu ya. Jadi mau jadi YouTuber kemudian karena mengira
akan bernasib sama dengan YouTuber terkenal ini gitu ya, akan bernasib sama dengan YouTuber terkenal ini. Nah, tapi kenyataannya ya, kita pakai sudut pandang yang lain, tidak semua YouTuber itu bernasib seperti ini ya. Tidak semua YouTuber itu bernasib seperti ini. Bahkan di sini YouTuber yang biasa saja itu ya, yang subscribernya sedikit, penontonnya tidak terlalu banyak, itu gajinya itu sangat kecil ya. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, atau mungkin yang tinggi-tingginya itu 1-2 juta lah, itulah per bulan. Nah, jadi ada yang gajinya besar, ada yang gajinya kecil. Nah, jadi dengan kata lain ini saya ingin mengatakan buat teman-teman, jangan hanya melihat yang dari gajinya besar saja, tapi lihat juga yang gajinya kecil. Jadi agar tidak kecewa nanti dikiranya gajinya besar, setelah terjun ke jadi YouTuber ternyata tidak sebanyak ini gitu ya. Yang gajinya besar sampai ratusan juta itu memang ada, tapi yang gajinya sangat kecil itu ada juga gitu. Nah, baik, kalau ini sebagai contoh, ini saya akan menunjukkan kondisi channel saya saat ini ya. Ini kondisi channel saya saat ini. Rata-rata pendapatan saya itu sekitar Rp130.000 ya. Rp130.000 per bulannya, itu hanya sekitar Rp130.000. Sangat jauh ya dari YouTuber terkenal yang sampai ratusan juta. Saya itu hanya Rp130.000. Ini rata-ratanya ya. Tidak pasti selalu tuh. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya, tapi akhir-akhir ini itu selalu di atasnya. Semoga saja memang ada kemajuan, tetapi rata-rata ya segini gitu ya. Tidak bisa cair tiap bulan. Jadi pendapatan cair tiap bulan itu 1.300.000 ya. Nah, rata-rata pendapatan saya itu hanya segini, jadi tidak bisa cair. Mungkin butuh waktu 10 bulan itu supaya bisa cair. Nah, ini kondisi sekarang. Kalau kondisi dulu, channel saya itu pendapatannya itu per bulan itu hanya sekitar 60.000 itu. Saya tuh ini agak naik gitu ya. Dulu itu sekitar 60.000, kemudian naik jadi 70, naik jadi 90, kemudian naik jadi 110 gitu ya, naik jadi 120, kemudian naik jadi 130. Ada peningkatan terus. Channel saya tuh ibaratnya ada perkembangan gitu. Tapi kenyataannya tidak, sampai saat ini itu belum bisa cair tiap bulan gitu ya. Beda dengan YouTuber terkenal yang bisa cair tiap bulan, channel saya itu tidak bisa cair tiap bulan gajinya. Nah, kalau saya ibaratkan itu kondisi saya itu seperti honorer ya, jadi seperti guru honorer, tapi tidak bisa diambil tiap bulan. Kalau honorer mungkin gajinya 100.000, tapi bisa diambil tiap bulan. Kalau saya nggak bisa, gitu kan. Ngambilnya setelah 10 bulan baru ngambil. Kalau yang dulu saya tuh 11 bulan baru bisa ngambil gitu. Kalau sekarang sudah ada kemajuan, mungkin dalam waktu 10 bulan atau 9 bulan mungkin bisa diambil gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihatnya seperti ini, jadi jangan hanya melihat dari YouTuber yang sudah terkenal, nanti kecewa gitu ya. Dikiranya gajinya segitu, ternyata nggak segitu, itu nanti bisa kecewa. Lihat juga yang dari uh, yang gajinya kecil gitu. Nanti biar teman-teman ada pandangan ini, nanti kondisi teman-teman nanti sudah siap untuk mendapatkan gaji kecil, tapi bisa berjuang untuk mendapatkan gaji besar. Jadi kondisinya teman-teman tidak tidak kecewa gitu ya. Kalau misalkan sudah capri tahu seperti ini, kalau misalkan teman-teman masih ingin jadi YouTuber, nanti harapan saya itu tidak kecewa karena salah sangka atau salah paham itu. Selanjutnya saya akan ada anggapan lain yang seperti ini ya. Berbeda dengan tempat kerja di dunia nyata yang ribet ya, merepotkan seperti itu. Ada yang harus melamar pekerjaan, rebutan lowongan, ada tes seleksinya juga, aturan di tempat kerja juga banyak, resiko dipecat juga ada gitu ya. Nah, jadi YouTuber tidak seperti itu. Nah, ini anggapan ini itu bisa berarti benar, bisa berarti salah juga ya. Nah, karena memang benar ya, jadi YouTuber itu tidak perlu melamar gitu ya, tidak ada lowongan atau apa, tidak perlu ada tes seleksi atau apa, itu memang berbeda. Nah, pada dasarnya bukan seperti itu ya, tidak seperti itu salah ya. Jadi hanya caranya yang beda gitu, sistemnya yang beda. Tapi kalau disamakan itu mungkin sejenis juga gitu ya. Nah, sebenarnya itu sejenis juga. Ini saya membuat sudut pandang yang lain yang misalkan seperti ini.
memang benar langsung diterima jadi YouTuber ya. Untuk jadi YouTuber itu langsung diterima, buat akun langsung diterima gitu ya. Namun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gaji ya, itu syaratnya itu sangat merepotkan. Ya, benar sekali itu syaratnya itu sangat merepotkan. Nah, sama seperti ini tadi untuk di dunia nyata, kerja di dunia nyata kan syaratnya juga sangat merepotkan juga karena harus ada ini melamar pekerjaan, ada tes seleksi. Ibaratnya juga ini juga merepotkan. Kenapa? Karena kita harus mengumpulkan 1.000 jam ya. Jadi video kita itu harus ditonton 4.000 jam ya. Video kita itu harus ditonton 4.000 jam dan kita punya pelanggan atau subscriber sebanyak 1.000. Nah, kalau teman-teman ya, lihatnya cuma itu doang, dulu itu banyak yang mengira kalau syaratnya itu hanya itu. Itu salah. Setelah terima itu ada namanya peninjauan. Nah, kenapa ada peninjauan? Kalau syaratnya hanya 4.000 jam dan 1.000 subscriber, tidak perlu peninjauan kalau syaratnya hanya itu. Kenapa ada peninjauan? Karena syaratnya itu tidak hanya itu sebenarnya. Ada syarat yang lain, misalkan seperti ini ya, teman-teman harus mematuhi peraturan yang ada. Itu adalah syarat yang lain, yaitu pedoman komunitas hak cipta, persyaratan layanan, kebijakan program Google AdSense, program konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, ada aturan-aturan seperti itu yang harus teman-teman pahami. Sama seperti di dunia kerja, banyak aturannya. Gitu. Kalau tidak patuh aturan dipecat. Kalau ini tidak patuh aturan itu bisa terkena resiko juga. Misalkan teguran, penghentian akun atau channel. Penghentian akun atau channel itu sama saja dipecat gitu ya. Tapi penghentian channel atau akun itu lebih berat daripada dipecat kalau menurut saya itu ya. Nah, karena itu apa? Sudah berjuang, sudah mencapai pencapaian tertentu, tapi channelnya diblokir secara permanen gitu ya. Nah, bisa juga monetisasi dinonaktifkan. Itu artinya apa? Tidak bisa dapat gaji lagi. Itu ibaratnya itu tidak digaji gitulah. Jadi kerja tapi tidak digaji. Nah, resikonya seperti itu. Kalau teguran itu hanya eh, peringatan saja gitu ya. Jadi agar tidak melakukan pelanggaran lebih banyak. Nah, sama seperti di dunia nyata kan. Nah, berdasarkan apa yang saya amati ya, yang di YouTuber-YouTuber lain juga banyak yang mengatakan gitu ya. Banyak channel-channel yang sudah terkenal itu terkena penghentian channel atau penghentian akun gitu ya. Jadi channelnya diblokir secara permanen, dia baru buat baru gitu. Apa namanya? Setelah dihentikan secara permanen, channel-channel tersebut itu membuat baru. Itu karena apa? Itu karena melanggar peraturannya gitu. Jadi gak apa namanya sederhana yang teman-teman pikir ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu buat videonya bukan video yang aneh-aneh atau apa-apa yang melanggar aturan, itu tidak akan ada masalah apa-apa gitu. Jadi bagusnya di YouTube itu teman-teman tidak perlu ada urusan sama nanti dipecat atau apa. Ibaratnya asalkan patuh pada aturan itu damai-damai saja gitu. Nah, nah segitu ya penjelasan saya. Kemudian kesimpulannya kalau misalkan teman-teman itu setelah mendengar penjelasan yang sudah saya berikan itu, apakah teman-teman masih mau jadi YouTuber ataukah berhenti gitu ya? Apakah lanjut jadi YouTuber ataukah berhenti? Itu teman-teman putuskan sendiri gitu ya. Intinya saya menyarankan buat teman-teman ya, sarannya seperti ini, jika masih ingin jadi YouTuber, pahami dan patuhi semua aturan YouTube agar tidak terkena masalah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tidak paham dengan aturan YouTube itu bisa terkena masalah seperti itu. Saya tuh sudah sering ya membuat video-video mengenai aturan-aturan itu gitu ya. Tapi entah kenapa itu masih banyak yang melanggar peraturan, kemudian tanya di channel saya cara mengatasinya gimana. Kalau sudah melanggar aturan itu mengatasinya itu agak agak ribet gitu. Ada yang bisa diatasi, ada yang saya sendiri itu tidak bisa mengatasinya itu karena ada pelanggaran yang berat itu ya, kayak penghentian channel atau akun, kemudian kayak monetisasi dinonaktifkan secara permanen gitu. Kalau dinonaktifkan sementara itu masih bisa diatasi. Kalau permanen itu saya sudah tidak bisa mengatasi lagi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak paham aturan dan melakukan pelanggaran yang fatal itu nanti mengatasinya itu juga berat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harus paham dan mematuhi aturan. Tidak hanya
bilang saya sudah patuh aturan tapi tidak tahu aturannya itu kayak apa. Itu ada yang banyak yang seperti itu ya. Saya tuh lihat bilangnya saya sudah paham, sudah mematuhi aturan semua aturan yang ada, tapi kenapa channel saya masih terkena pelanggaran kayak gini. Setelah saya lihat itu, saya melihatnya sekilas saja saya tahu kalau itu ada pelanggaran ini. Misalkan kayak judulnya, thumbnailnya itu ya, eh, sampel videonya itu melanggar aturan, saya tuh tahu gitu. Tapi banyak yang tidak paham kalau itu melanggar aturan. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi pahami dan patuhi aturan yang ada. Kalau misalkan masih ingin jadi YouTuber. Kemudian yang kedua, jangan berharap terlalu tinggi, tapi berjuanglah. Maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman hanya melihat, misalkan ya, wah saya nanti kalau jadi YouTuber gini 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 gini. Kalau hanya berharap seperti itu, jangan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berjuang untuk mencapai itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi jangan terlalu berharap ke situ gitu. Tapi berjuanglah untuk mencapai itu. Nanti hasil perjuangan itu teman-teman uh, harus siap gitu. Hasil perjuangannya nanti akankah berhasil secara cepat ataukah perkembangannya lambat seperti channel saya ini, teman-teman harus siap gitu. Siap dengan apapun hasil perjuangan teman-teman, intinya seperti itu. Nah, kemudian lihatlah YouTuber yang sukses agar punya motivasi yang kuat untuk maju. Jadi saya juga sama ya. Saya tuh melihat YouTuber yang sukses ya, yang gajinya ratusan juta, itu memotivasi saya untuk bagaimana saya bisa suatu saat semoga saja bisa meraih itu gitu ya. Itu motivasi untuk diri sendiri agar semakin maju. Tapi jangan hanya melihat dari YouTuber sukses. Kalau misalkan kita tidak mencapai itu, nanti kecewa, kemudian putus asa seperti itu ya. Jadi lihat juga YouTuber yang pencapaiannya lebih rendah agar bisa bersyukur dan tidak putus asa gitu ya. Nah, kenapa? Misalkan saya beri contoh ya. Saya tuh kalau melihat YouTuber yang uh, apa namanya? Hasilnya, pencapaiannya itu lebih tinggi ya, lebih sukses dari saya tuh ingin suatu saat itu ingin seperti itu gitu loh. Saya berusaha untuk bisa mencapai seperti itu. Dan ketika melihat YouTuber yang uh, pencapaiannya lebih rendah, saya tuh bersyukur ya. Wah, ternyata kondisi saya itu masih lebih baik daripada channel yang ini. Kondisi saya lebih baik daripada channel yang itu, ibaratnya kayak gitu. Sehingga ketika saya mau putus asa, saya tuh wah eman-eman gitu. Kalau saya berhenti jadi YouTuber itu eman-eman gitu kan. Channel saya sudah kondisinya sudah lebih baik dari channel itu. Kenapa saya harus berhenti? Ibaratnya seperti itu. Itu saran dari saya. Intinya setelah menerima ini semua, teman-teman tinggal putuskan masih mau jadi YouTuber ataukah berhenti. Kalau masih mau jadi YouTuber, saran saya boleh dipakai, boleh tidak gitu ya. Yang penting teman-teman nanti harapan saya tidak berhenti di tengah jalan, tidak kecewa dengan karena kesalahpahaman. Nah, intinya kalau misalkan mau jadi YouTuber, semoga saja nanti bisa sukses juga gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar tentang subscribe, jangan komentar dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.